Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kenapa saya memilih Islam menjadi agama saya, apa alasan saya. Jujur sih teman, gak ada alasan apa-apa saya memilih Islam menjadi agama saya. Bukan karena ajakan orang, dan bukan juga karena cinta atau karena menikah, bukan. Saya mengenali Islam tahun 2003. Tahun 2003 saya mengenali Islam di NTB. Itu cuma saya mengenali gitu aja, tapi saya nggak tahu Islam itu apa, Islam itu seperti apa, saya nggak pernah tahu. Pada satu hari saya mendengar suara ngaji setiap sore, dan waktu itu saya bekerja dengan orang yang non muslim. Saya bekerja sama orang yang non muslim di NTB. Nah, di sana saya ditaruhnya di gudang. Saya ditaruhnya di gudang, membersihkan gudang waktu itu. Dan hinggalah kami pun tinggalnya di gudang sama majikan saya dulu. Nah, pada waktu itu saya mendengar suara ngaji. Pertama kali saya hanya mendengar suara ngaji yang begitu indah, yang begitu merdu, yang dibilang masya Allah banget gitu loh. Suara ngaji itu masya Allah banget. Itu yang suara ngaji itu suara anak-anak yang berumuran 6 tahun 7 tahun kayak gitu. Dan suara itu setiap sore teman-teman, setiap ibadah asar gitu. Nah, di situ saya mendengar suara itu, saya pasti keluar di belakang gudang, karena suara itu saya mendengar dari belakang gudang, di luar tapi di belakang ya. Nah, di situ saya coba mencari tahu suara itu, dan bahkan saya bertanya-tanya, kok itu suara apa sih, kok enak kali didengar gitu. Nah, udah gitu saya cari tahu, saya nggak ketemu suara itu teman-teman, nggak ketemu sama sekali itu suara. Dan bahkan saya penasarannya saya sama bacaan anak tadi itu yang umuran 6 tahun ataupun 7 tahun gitu. Suara itu yang masya Allah banget. Suara itulah yang membuat saya itu bertanya-tanya apa yang dia baca gitu, kok enak kali gitu. Nah, di situ juga saya selalu mendengar azan. Setiap subuh saya mendengar azan, dan setiap subuh saya hanya bangun mendengar azan itu, menikmati sekali suara azan itu. Rasanya nyaman banget, tenang jiwa. Ketiga, saya mendengar lagu kasidah yang tahun 2002 gitu. Lagu kasidah itu judulnya saya nggak tahu judulnya apa gitu. Tapi insya Allah saya masih ingat lagi kasidah itu. Saya masih ingat lagi sampai sekarang. Cuman saya nggak tahu judulnya apa, saya nggak tahu sama sekali. Disitulah hati saya tertarik dengan Islam. Tapi saya nggak tahu teman-teman, bagaimana saya harus harus menjadi seorang Islam gitu. Saya nggak tahu bagaimana saya harus menjadi orang Islam. Sedangkan hati saya pengen sekali memilih agama Islam. Sedangkan saya jiwa saya itu pengen sekali untuk pengen tahu Islam itu apa gitu. Nah, pada saat itu emang saya nggak pernah tahu Islam itu apa, seperti apa, emang saya nggak pernah tahu. Karena di kampungnya saya emang nggak ada Islam. Di kampungnya saya emang nggak ada Islam. Jadi ketika saya keluar dari kampung, baru saya tahu yang namanya Islam, baru saya tahu ngelihat orang Islam dengan suara azan, dengan suara ngaji. Saya baru disitulah saya tahu
oh orang Islamnya kayak gini gitu. Nah, dan awal mula saya melihat orang Islam itu ketika saya baru sampai di NTB. Waktu itu saya nginap di kosnya kakak saya, tante saya 3 hari. Nah selama 3 hari saya mendengar suara azan tadi teman-teman setiap subuh. Nah suara azan tadi itu saya mendengar setiap subuh. Nah di setiap subuh itu saya bangun terus, saya ngintip ngintip lewat jendela, melihat orang-orang tuh pakai baju yang warna putih, perempuan juga putih. Dan hati saya bertanya-tanya, mereka kemana sih pagi-pagi? Terus suara itu, suara yang bunyi itu suara apa gitu loh. Kenapa ada suara pagi-pagi mengganggu orang tidur gitu waktu itu ya. Nah kan waktu itu kan saya belum tahu sama sekali Islam itu juga, saya belum tahu. Saya belum kenal Islam itu apa. Bahkan saya lama pun di NTB, begitu lama saya di NTB bekerja sampai tahun 2005 baru saya pulang. Saya belum tahu Islam itu apa, seperti apa, kayak gimana, saya belum tahu gitu. Nah, pada saat itu eh, ayah saya datang di NTB, melihat saya sekalian jalan-jalan gitu waktu itu. Nah, ayah saya berada di NTB selama 1 bulan. Ayah saya uh, selama 1 bulan tuh dia di NTB gitu. Nah begitu teman-teman, dan begitu saya pulang ke kampung tahun 2005, baru saya sampai di rumah. Ayah saya uh, ayah saya mencoba orang Islam, mencoba cara sholatnya, takbirnya, sujudnya, rukunnya Islam tuh dia tahu gitu loh teman-teman. Sedangkan saya nggak pernah tahu. Tapi saking mengagumnya saya kepada orang Islam itu, ya masya Allah banget gitu loh, masya Allah banget. Nah, ketika ayah saya mencoba cara sholatnya orang Islam, cara sujudnya orang Islam, dia ngecoba semua. Bahkan dia tahu gitu loh. Sedangkan saya anaknya nggak tahu sama sekali. Sedangkan saya yang pengennya mau menjadi orang Islam, pengennya menjadi orang Islam, itu nggak tahu sama sekali gitu, nggak tahu sama sekali seperti apa gitu loh teman-teman. Jadi, nah di situ saya bilang sama ayah, ayah, jangan ngecoba agama orang, jangan menghina agama orang. Saya bilang, walaupun agama mereka itu kayak gitu, tapi tujuan kita sama. Aku bilang gitu di saat itu. Nah langsung di situ ayah saya marah. Ayah saya marah sama saya loh teman-teman, marah sama saya. Dibilang, kalau ada anakku yang masuk ke Islam, kalau ada anakku yang menjadi orang Islam, dia akan bunuh, dia akan mengeluarkan dia daripada keluarga, dia nggak akan menganggap lagi sebagai anaknya, kata ayahku waktu itu. Nah di saat itu saya pun menjawab pertanyaan kata-kata ayah saya tadi dengan menjawaban saya teman-teman. uh, Bagaimana kalau saya yang masuk Islam ayah? Bagaimana andaikan saja kalau saya yang Islam, bagaimana? Perkataan itu tiba-tiba keluar daripada mulut saya teman-teman. Nah pada saat itu ayah saya marah. Ayah saya marah banget. Saking marahnya ayah saya, dan akhirnya saya dihukum berturut-turut 1 minggu saya dihukum. Nah di situ saya dihukum sama ayah saya. Nah sampailah ibu saya datang bertanya kepada saya, apakah kamu udah Islam? Apakah kamu ada mengenal orang Islam? Ibu saya bertanya seperti itu. Nah saya menjawab, saya nggak ada kenalan sama orang Islam sama sekali, dan saya belum Islam, saya bilang gitu. Sedangkan Islam saja pun saya nggak tahu, cuman saya nggak suka ayah menghina agama Islam, saya bilang gitu, apalagi agama orang lain. Waktu itu saya bilang gitu teman-teman. Saya masih ingat lagi kata-kataku itu. Nah di situ ibu mengingatkan saya, jangan sampai saya meninggalkan agama saya yang dulu, jangan sampai saya menjadi orang Islam gitu. Nah dan di situ saya bertanya sama ibu, emangnya kenapa? Sedangkan kita jadi non muslim saja nggak pernah ke gereja, kata saya waktu itu. Apa salahnya jika saya menjadi orang Islam, kayak gitu kata saya. Nah di situ
ayah saya mulai tambah marah gitu, karena jawaban saya tadi itu ayah mulai tambah marah ke saya, mulai ayah tambah benci dengan saya. Nah, di situ ayah saya mulai untuk mencarikan jodoh untuk saya. Nah, di saat ayah saya mencari jodoh untuk saya, dan saya coba mengambil hati ayah saya biar saya nggak dijodohkan, sama orang gitu. Nah, di situ saya mulai ngambil hati ayah saya untuk biar keluar dari rumah, biar saya merantau kembali gitu. Nah, di situ ayah saya pun lulu hatinya, karena saya berjanji bahwa saya nggak akan menjadi wong Islam. Saya berjanji saya nggak akan menjadi wong Islam, saya tetap akan menjadi wong Kristen gitu loh teman-teman. Saya akan tetap menjadi orang Kristen gitu. Jadi di situ ayah saya percaya sama saya, percaya sama saya gitu. Nah, karena saya nggak pernah bohongin ayah saya, nggak pernah ngetipu ayah saya gitu. Tapi pada satu hari saya ke kota NTT. Pada satu hari saya kota NTT di kampungnya saya. Di situ di Sumba situ sampai 2 bulan saya di situ, di kotanya Sumba. Saya di situ mengikut TKW. Nah, di situ saya menemukan lagi hidayah teman-teman. Hidayah itu datang lagi gitu loh. Nah, saya 2 bulan di situ saya melihat seorang wong Islam. Wong Islam itu dia sholat, sebelum dia sholat kan dia wudhu dulu gitu. Nah, ketika dia wudhu saya hanya perhatikan dari jauh. Nah, sesudah dia wudhu saya ngintip lewat jendela caranya sholat, beliau tengah sholat gitu loh. Nah, di situ saya perhatikan lewat jendela teman-teman. Dalam hati saya, masya Allah, kok mukanya cerah banget gitu, kok mukanya ceria banget gitu. Itu di situ hati saya mulai lagi tertarik dengan Islam. Nah, singkat cerita teman-teman, ayah saya tahu lagi kalau saya mulai lagi untuk tertarik dengan orang Islam gitu, tertarik lagi dengan agama Islam gitu ya. Maaf ya teman-teman kalau ada salahnya ya. Nah, di situ saya mulai lagi dijodohkan lagi sama ayah. Tapi alhamdulillah saya tetap ngambil hati ayah saya dengan saya membohongi ayah saya waktu itu. Nah, tapi saya menjadi wong Islam teman-teman bukan karena saya mau menikah, bukan karena ajakan orang, tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah saya akan menjawab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.